Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiki. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah YN Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa kasus tentang pelanggaran hak cipta, serta juga akan sedikit menganalisis mengenai kasus yang terjadi tersebut, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah hak atas kekayaan intelektual yang diampu oleh Ibu Qudsetur Rahmah. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai kasus pelanggaran hak cipta, yang mana hak cipta ini merupakan hak cipta terhadap lagu. Baik, di sini saya akan memaparkan kasus lagu, namanya ini kasus lagu Bilang Saja Aribias versus Agnes Mo. Pada tahun 2024 kemarin, kemarin, Aribias, pencipta lagu Bilang Saja, menggugat penyanyi Agnes Mo atas dugaan pelanggaran hak cipta. Gugatan ini dilayangkan karena Agnes Mo diduga membawakan lagu tersebut dalam 3 konser di Surabaya, di Bandung, dan juga di Jakarta tanpa izin dari pencipta lagu tersebut atau pemilik. Aribias ini mengirimkan somasi kepada Agnes Mo dan pihak penyelenggara konser untuk meminta pembayaran denda penalti sebesar 1,5 miliar, artinya 500 juta per penampilan. Namun somasi tersebut itu tidak direspon, sehingga Aribias ini melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Selain itu juga gugatan perdata didaftarkan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat atas kasus tersebut. Itu merupakan paparan dari kasus yang terjadi dari kasus hak cipta, yaitu tentang lagu Bilang Saja. Nah, dari kasus tersebut bisa dianalisis yang pertama dari segi hukumnya. Analisis dari segi hukum, kasus Agnes Mo yang membawakan lagu ciptaan Aribias dengan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Jadi perilaku Agnes Mo tersebut itu adalah merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena membawakan lagu Aribias tanpa seizin dari pencipta lagu tersebut. Sedangkan Aribias sebagai pencipta sekaligus pemilik lagu tersebut itu memiliki 2 hak. Yang pertama itu adalah hak moral dan hak ekonomi, yang mana ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak moral di sini adalah hak untuk diakui sebagai pencipta dari lagu tersebut, sedangkan hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari apa yang diciptakannya tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kan tadi dianalisis dari pelanggaran hak cipta. Kemudian dari somasi yang dilayangkan itu tidak ada respon. Nah, somasi ini merupakan langkah awal dari penyelesaian sengketa non litigasi, artinya di luar pengadilan. Memang sudah benar tindakan yang dilakukan oleh Aribias ini sudah benar, mengirimkan somasi kepada Agnes Mo dan pihak penyelenggara konser. Namun somasi ini tidak diindahkan atau tidak mendapatkan respon baik dari Agnes Mo sendiri maupun dari penyelenggara konser tersebut, sehingga Aribias ini membawa kasus tersebut ke Bareskrim Polri atas menggugat Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran hak cipta, dan juga perdata, yang mana gugatan perdata yaitu menggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mendapatkan kompensasi finansial dari lagu yang dibawakan tersebut. Nah, itu jika dianalisis dari somasi yang dilayangkan yang tidak mendapatkan respon. Kemudian konsekuensi hukum, jika memang Agnes Mo ini terbukti membawakan lagu Aribias tanpa izin, maka Agnes Mo ini bisa dikenakan sanksi atau denda sebanyak 1 miliar. Ini merupakan dijelaskan dalam pasal 113 tentang hak cipta. Sedangkan dalam gugatan perdata, Aribias ini menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penggunaan lagu tanpa izin yang dilakukan oleh Agnes Mo tersebut. Kemudian analisis yang kedua itu adalah analisis dari segi sosial dan industri musik. Nah,
Kasus ini bisa menjadi presiden penting dalam mendukung pencipta lagu lokal agar haknya dihargai. Jadi dari kasus ini merupakan langkah awal bagi pencipta lagu lokal itu untuk haknya bisa dilindungi atau dihargai. Bahkan ketika berhadapan dengan artis besar sekalipun, itu Agnes Mo misalnya, artis besar seperti itu. Dan dari kasus itu juga sebagai public figure internasional, Agnes Mo bisa terdampak secara reputasi jika publik menilai bahwa ia mengabaikan hak pencipta lokal. Jadi dari perilaku Agnes Mo yang membawakan lagu tanpa izin dari penciptanya itu bisa kita sebagai masyarakat itu bisa menilai bahwa perilaku yang dilakukan oleh Agnes Mo itu mengabaikan hak pencipta lokal. Artinya hak pencipta lokal atas lagu itu tidak diindahkan atau tidak dihormati oleh Agnes Mo itu. Mungkin mengenai kasus dan analisis terkait kasus tersebut yang bisa saya sampaikan hanya seperti itu. Semoga teman-teman yang menyimak video ini bisa paham, bisa memahami apa yang saya sampaikan dan juga bisa dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.